Shalom, selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada siang hari ini, senang sekali kita bisa jumpa lagi lewat udara. Semuanya itu oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Tuhan yang memberikan kita waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah semuanya untuk kemuliaan, kehormatan Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena firman Tuhan dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita sangat bersyukur pada hari-hari ini. Apapun keadaan kita, masalah, pencobaan, beban kehidupan, kita harus bersyukur dan kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berlindung dan harus kita mengandalkan firman Tuhan. Sebab apa saudara terkasih? Kita manusia debu tanah, tidak ada kekuatan kita. Kita manusia lemah saudara terkasih, penuh dengan keterbatasan. Tetapi kita mempunyai Tuhan, Alfa Omega, Allah Bapa, Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, itu yang diberikan kepada kita yang mengasihi Dia. Dan Allah Bapa lebih banyak memberi dari apa yang kita doakan dan kita harapkan. Dan semuanya dijadikannya baik sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih lagi hidup di dalam firman Tuhan, mencari Allah yang kudus, Allah Israel, Abraham, Ishak, Yakub, dalam Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Kenapa saudara terkasih? Sebab kita manusia ini saudara terkasih, kita tidak dapat hidup di luar pada Tuhan. Kita tidak dapat hidup di luar anggur, pohon anggur yang benar. Kita adalah ranting-rantingnya. Allah Bapa pengusahanya dan Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Sebab itu kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar agar kita dapat berbuah-buah banyak. Kita dapat menghasilkan buah yang manis, di mana ranting-ranting dari pokok anggur yang benar itu akan dibersihkan oleh pengusahanya, dibersihkan oleh firman Tuhan, yaitu firman Allah yang hidup dan berkuasa. Oleh karena itu, saudara terkasih, betapa kita harus hidup dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita harus hidup di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan rohnya yang diberikannya di dalam kita lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara terkasih, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya itu seizin Tuhan. Semuanya itu Tuhan memandang dari atas. Jadi kita, saudara terkasih,
Tidak ada yang tersembunyi, tersamar. Semuanya terang di mata Tuhan. Apa yang tersembunyi akan diperlihatkan di dalam gelap. Yang tersembunyi di dalam gelap akan diterangi. Saudara terkasih, sebab itu kita tidak usah takut, tidak usah gentar, walau pencobaan, masalah, beban, seberat apapun saudara terkasih. Sebab jika kita mengandalkan Tuhan, berlindung kepada Tuhan, kita akan beroleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Sebab hanya di dalam perlindungan Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita aman. Sebab Allah lah yang memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita semakin hari semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mohon kepada Tuhan supaya kita diberikan roh takut akan Tuhan. Senantiasa Roh Kudus memenuhi hati kita, bertata di hati kita, dan biarlah damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan itu yang memelihara hidup kita, yang memerintah di hati kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam firman Tuhan untuk beroleh kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saudara terkasih, walau apapun keadaan kita, biarlah kita berkata, walau pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sawah dan ladang tidak menghasilkan, lembu dan sapi terhalau sudah, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tidak ada di dalam kandang. Tetapi aku beria-ria di dalam Tuhan, di dalam Allah keselamatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Betapa kita saudara terkasih sebagai anak-anak Tuhan, kita walaupun apapun keadaan kita, walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sawah ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, dan lembu sapi tidak ada di kandang, dan ladang-ladang tidak menghasilkan. Kita harus selalu bersyukur, saudara terkasih. Kita harus bersyukur dan beria-ria di dalam Tuhan, bersorai-sorai di dalam Allah yang memberikan kita kekuatan. Dan kita, saudara terkasih, yang membuat kaki kita seperti kaki rusa dan berjalan di bukit-bukit kita, sehingga kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang, saudara terkasih. Sebab Allah Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, saudara terkasih, kita akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, itu berbagai dosa yang dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudara terkasih, sehingga kita terseret dalam berbagai-bagai pencobaan. Tapi jika kita mengandalkan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah penghibur, sumber segala penghiburan kita akan beroleh sukacita, damai sejahtera. Kita menjadi kuat, saudara terkasih, sebab roh Allah yang diberikan kita adalah bukan roh yang memberikan ketakutan, tetapi membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita di akhir zaman ini, saudara terkasih, semakin lagi berseru kepada Tuhan, semakin lagi mengandalkan Tuhan, sebab buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, keadilan, dan kebenaran dinyatakan olehnya. Saudara terkasih, sebab itu kita harus berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam takut akan Tuhan,
jauhkan segala keinginan daging yang dipimpin oleh segala hawa nafsu jahat, oleh segala keangkuhan hidup dalam kegelapan, yaitu kita tidur di dalam dosa, mabuk di dalam hawa nafsu yang kita lakukan di dalam gelap di waktu malam. Tapi kita biarlah menjadi anak-anak siang yang berpakaian iman, berpakaian kebenaran, berketopangkan pengharapan keselamatan. Dan kita harus menjadi terang, menjadi lilin, menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga orang dapat melihat perbuatan baik kita di hadapan orang. Dan oleh karena itu nama Tuhan dimuliakan di dalam kita, dan kita berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus Tuhan di dalam kita, sehingga kita berbuah-buah kebenaran untuk kemuliaan Allah. Saudara terkasih, biarlah pada akhir zaman ini kita sebagai anak-anak Tuhan lebih lagi kita bertekun di dalam doa, dalam iman. Kita mohon agar Roh Kudus yang bertata di dalam hati kita untuk memimpin kita, sebab Roh Kudus itu adalah materai yang memateraikan kita. Saudara terkasih, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk memperoleh janji Allah, untuk kita memperoleh seluruh janji Allah, sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah, untuk menjadi milik kesayangannya, untuk memuji-muji kemuliaannya. Saudara terkasih, tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa, sebab Roh Kudus itulah yang membawa kita berjalan di dalam kebenaran, yang membawa kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan, kebangkitan, kasih, dan ketertiban. Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan lebih lagi pada akhir zaman ini saudara terkasih. Sebab tanpa firman Tuhan, tanpa kita membaca firman Tuhan, saudara terkasih, kita seperti tanah yang kering, tanah yang gersang, tanah yang angus. Saudara terkasih, kita tidak dapat berbuat apa-apa, sebab tanpa firman Tuhan kita akan menjadi jatuh dan menjauh di dalam kasih Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan, sehingga yang masuk di dalam kita adalah perkara-perkara dunia, perkara-perkara kedagingan, perkara-perkara yang dari dunia, yang membawa kita kepada ketakutan, kebimbangan. Karena dari dunia ini tidak ada kepastian, saudara terkasih. Semuanya adalah sia-sia, saudara terkasih. Sebab itu, carilah perkara yang di atas, saudara terkasih, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah perkara di atas, di mana Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita berharap pada dunia ini, jika kita hanya pada dunia ini berharap, saudara terkasih, menaruh pengharapan, kitalah yang paling malang di antara manusia, saudara terkasih. Kita meletakkan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal, kehormatan, kemuliaan, saudara terkasih. Jika kita hanya pada dunia ini menaruh pengharapan dalam Yesus Kristus, kita adalah manusia yang paling malang di antara manusia. Sebab itu kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Yesus Kristus Tuhan berada, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Carilah perkara-perkara di atas, carilah perkara-perkara surgawi, saudara terkasih.
maka kasih karunia surgawi, kasih karunia dari Allah Bapa akan memenuhi hati kita sehingga kita peroleh damai sejahtera dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan untuk beroleh kehidupan yang kekal, yang tersimpan di surga, yang tidak akan binasa, tidak layu, tidak akan cemar. Saudara terkasih, dan kita akan menerima mahkota kemuliaan dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan bila Tuhan Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita yang beriman dan percaya dan mengandalkan Tuhan, kita akan ikut menyatakan diri bersama-sama Yesus Kristus Tuhan. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Kiranya biarlah kita diberkati, biarlah kita semakin teguh di dalam iman, semakin bertekun di dalam iman, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mohon perlindungan Tuhan, mohon roh takut akan Tuhan, mohon Roh Kudus untuk memimpin kita, untuk berjalan dalam perkenanan Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam firman Tuhan. Kiranya diberkatilah kita hari ini yang datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus, telah menyertai kita sekarang sampai Maranatha, dan kita menjadi pemenang, bahkan kita lebih dari pemenang. Shalom.